Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan materi tokoh sosiologi pendidikan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Azahra dengan NIM 2120390. Saya Muhammad Zikri NIM 2120400. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 2120375. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu biografi tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Emile Durkheim. Lahir pada tanggal 15 April 1858, meninggal pada tanggal 15 November tahun 1917. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern, ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial. Yang kedua, Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal dunia pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena dari Comte kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Comte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya pada tahun 1857. Di lingkungannya, Comte terkenal dengan pribadi yang keras kepala dan egois. Namun, hal itu diseimbangkan dengan semangatnya untuk kesejahteraan manusia melalui ide-ide pemikirannya. Dia mengabdikan dirinya tanpa lelah untuk menyebarkan dan mengenalkan paham-pahamnya dalam upaya meningkatkan masyarakat. Tokoh yang ketiga yaitu Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April tahun 1864 dan meninggal di Munich, Jerman pada tanggal 14 Juni tahun 1920. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan, sedangkan ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zikri. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Latifah Azahra, yaitu Karl Marx. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillir. Marx meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. 4. George Simmel. Simmel lahir pada tanggal 1 Maret 1858 di jantung Berlin ketika ia adalah bagian dari kerajaan Prusia sebelum penciptaan negara Jerman. Sepanjang hidupnya ia hidup di persimpangan banyak gerakan, sangat dipengaruhi oleh arus intelektual yang bersilangan dengan beragam orientasi moral. Dia meninggal karena kanker pada 26 September 1918 di Strasbourg. Pemikiran masing-masing tokoh. Yang pertama adalah Emile Durkheim, tokoh sosiologi dunia. Emile Durkheim lebih membicarakan tentang kesadaran kolektif yang digunakan sebagai kekuatan moral untuk mengikat individu di dalam suatu masyarakat. Melalui tulisannya yaitu The Division of Labor in Society, Durkheim menggunakan pendekatan kolektivis untuk sebuah pemahaman jika masyarakat dapat dikatakan modern atau primitif. 2. Auguste Comte. Comte merupakan tokoh penganut aliran positivisme yang cukup terkenal. Penganut positivis ini percaya jika masyarakat merupakan salah satu bagian dari alam yang mana menggunakan metode penelitian empiris digunakan untuk hukum-hukum sosial. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Istiqomah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi saudara Zikri sampaikan. Materi selanjutnya ialah Max Weber. Teori yang dikemukakan oleh Max Weber tidak sependapat dengan Marx, yang mana menyatakan jika ekonomi menjadi kekuatan pokok perubahan sosial dari karyanya yaitu etika Protestan dan semangat kapitalisme. Weber berpendapat jika kebangkitan pandangan suatu religius tertentu Protestanisme lah yang membawa masyarakat menuju perkembangan kapitalisme.
Pandangan lainnya dari Weber adalah mengenai perilaku individu yang bisa mempengaruhi masyarakat secara luas. Hal inilah yang dinamakan sebagai tindakan sosial. Menurutnya, tindakan sosial bisa dipahami asalkan kita dapat memahami ide, niat, nilai, serta kepercayaan sebagai bentuk dari motivasi sosial. Pendekatan inilah yang dinamakan Verstehen. Karl Marx. Ilmu sosiologi Marxis lebih menjelaskan mengenai kapitalisme yang mana produksi komoditas dapat mempengaruhi keseluruhan dari pengajar keuntungan. Hal ini karena nilai-nilai produksi telah merasap ke segala bidang hidup. Tingkat keuntungan yang dapat akan menentukan berapa banyak layanan orang akan diberikan. Hal inilah yang dimaksud oleh Marx. Jika infrastruktur ekonomi akan sangat menentukan suprastruktur. Yang kelima, Georg Simmel. Georg Simmel memang terkenal dengan karyanya yang menjelaskan spesifik mengenai tindakan serta interaksi individual. Misalnya saja pada bentuk interaksi tipe berinteraksi, pelacuran, kemiskinan, serta masalah-masalah dalam skala kecil. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya dari perwakilan dari kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.